Nah, untuk nearest neighbor ini sebetulnya sama ya. Kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan TSP. Jadi sama tujuannya mencari rute dan mencari rute tersebut harus rute yang paling optimal. Dan dia memang harus kembali kota awal dari kota awal mengunjungi semua titik balik lagi ke kota akhir. Jadi persoalan TSP-nya sama. Namun cara menyelesaikannya berbeda ya. Jadi dengan NN ini dia termasuk pendekatan heuristik. Jadi dan optimasinya aproksimasi, artinya perkiraan aja, nggak pasti, nggak eksak ya. Nah, apa yang dimaksud dengan heuristik? Heuristik itu dia memanfaatkan informasi sebelumnya ya. Mari kita lihat algoritma nearest neighbor ini atau NN ini sebetulnya dia membangun rute secara greedy. Kalau yang masih ingat greedy algorithm pada saat kita belajar tentang knapsack masih ingat ya. Jadi kalau greedy itu di dunia knapsack ya, kalau greedy algorithm itu masih ingat ya, knapsack problem itu kita punya beberapa barang dengan masing-masing barang itu ada harganya atau ada value-nya. Tugas kita adalah memasukkan barang tersebut ke dalam kantong. Kantong kita ada keterbatasan ukurannya. Nah, kita harus pilih barang yang paling menghasilkan menghasilkan value tertinggi ya, jadi paling optimal. Nah, di sini kalau di knapsack itu masih ingat nggak? Kita kalau pakai greedy, kita akan ambil barang yang paling value-nya paling tinggi gitu ya. Padahal belum tentu dia hasil akhirnya adalah paling optimal. Ya, karena bisa jadi dia ngambil barang, kantongnya langsung semi penuh gitu, sehingga tidak bisa mengambil barang yang lainnya. Sehingga akhirnya banyak barang yang tidak terambil dan tidak optimal sebetulnya karena hasil dari akhir dari value-nya tersebut ternyata eh, tidak tidak maksimal gitu ya. Nah, jadi greedy itu gitu ya, dia selalu mencari yang paling terdekat, yang paling besar, yang paling kelihatannya menguntungkan gitu ya, padahal belum tentu optimal. Nah, mari kita pelajari greedy ini menggunakan soal cerita supaya lebih terbayang. Jadi ceritanya ada perusahaan logistik, ada satu gudang ya, gudangnya di pusat A. Setiap hari seorang kurir harus mengantarkan paket ke 6 lokasi pelanggan, yaitu di B, C, D, E, dan F. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu kembali ke gudang. Nah, di sini manajer operasional ingin membuat rute awal yang cepat dengan mudah menggunakan algoritma NN. Ini diberikan matriknya ya. Selalu cerita itu diberikan matriknya dan kita periksa ini matriknya simetris ya. Karena dari A ke B itu 2, B ke A pun sama ya 2 ya. Kita cek lagi A ke C itu 9, C ke A pun 9. Jadi memang eh, kalau setiap diberikan matrik ada baiknya kita selalu mengecek dulu ya. Ini simetris apa tidak gitu. Kalau kita lihat eh, simetris ya kayaknya ya. Memang kalau mau diperiksa satu-satu, tapi sekilas juga kita bisa lihat ini matriknya simetris. Nah, tugas kita bikin algoritma nearest tadi ya, NN tadi. Titik awalnya dari gudang A. Tentukan urutan kunjungan lokasi pelanggan, hitung total jarak perjalanan, jelaskan secara singkat mengapa solusi ini disebut solusi greedy. Nah, ini jawabannya ya. Kenapa disebut greedy? Jadi, pertama, kita dari A. Dari A itu terdekatnya ke B, karena jaraknya hanya 2. Dari B, kita langsung cari ya, yang belum dikunjungi. Jangan dulu balik ke A. Dan kita cari jarak terdekatnya ternyata ke C, dia angkanya 3. Dari E, jangan kembali ke B karena tidak boleh, kembali ke A juga tidak boleh, maka dia cari ke C, jaraknya 5. Dari C ke F, jaraknya 6. Dari F ke D, jaraknya 3. Lalu terakhir dari F, balik lagi ke A, jaraknya 10.
Jadi rute yang terbentuknya adalah dari A ke B ke E ke C ke F ke D ke A, dapatnya 28. Nah, mari kita lihat dari matrik ya, supaya lebih terbayang. Kita lihat matriknya. Nih. Jadi, pertama-tama, karena kita ditetapkan dari A, maka dari A dulu. Dari A, paling dekat kemana? Ke B2, ke C9, ke D10, ke E7, ke F8. Maka dipilihlah 2. Itu caranya ya. Jadi gampang sekali. Sekarang dari B. B pindah ke sini ya. Jarak paling dekat mana? Ke 0 nggak mungkin, karena kan ke dirinya sendiri ya. Ke A, jangan dulu ke A, karena kan kita belum boleh kembali ke titik awal. Maka kita cari mana yang paling dikit. Ternyata paling dikit adalah 3. Di mana 3 ini ternyata ke kotak E. Sekarang kita lihat E. Dari E, mana yang paling dekat? Oh, 3. Tapi 3 itu kan kembali ke B. Tidak boleh ya, karena kita harus mengunjungi semua titik dulu. Maka terdekatnya ternyata adalah 4, di mana 4 ini adalah F. Hmm. Sekarang kita cek dari F. Mana yang paling dekat? 3, 4, 5, 6, 8. Tentu saja ke D. Periksa dulu, D sudah dikunjungi belum? Belum ya. Jadi kita bisa pilih ke D. Nah, berarti kita sekarang tugasnya dari D cari mana yang terdekat. Ke F nggak boleh, karena F ini kan sudah dikunjungi. Yang belum sisanya adalah ke C. Jadi dari D itu mau nggak mau harus ke C ya. Nah, dari C kita lihat harus kembali ke A. Maka mau nggak mau sisanya adalah C ke A. Hmm. Itu ya. Jadi pertama ini ke B dulu. Dari B cari kemana? Ke E. Dari E kemana? Ke F. Dari F ke D, langkah keempat ya. Dari D kemana? Apakah ke C? Enggak. Dari D ini, oh iya, satu-satunya tinggal ke C ya. Maka ke C. Nah, dari C dia harus kembali ke A. Itu kira-kira ya. Ini matriknya. Mari kita lihat. Perhitungannya. 2, 3, 5, 6, 3, 10 ya. Oh, ketukar sebentar. Kayaknya ketukar ya. Hmm. Ulangi ya. Dari A ke B ke E ke F, E ke C dulu ya. Oh iya betul, harusnya ke C dulu. Tadi saya langsung ke F ya. Dari E, kita ulangi ya, supaya sama-sama. Kita ulang, kita pakai warna lain ya, supaya berbeda. Pertama harus dari A, tentu saja ya. Paling kecil dia ke B. Ini langkah pertama. Ini ke B, dapatnya 2 ya. Kita sekarang cari dari B. Cari yang paling kecil, ternyata dia ke E ya. Karena kita cari dari E, paling dekat kemana? Tadi saya ke D ya.
Oh, ke F dulu ya, ke F. Nih, sekarang kita cari dari F. F itu ke A nggak boleh, ke B udah pernah, ke C belum, ke D belum, ke E ya. Maka kita pilih ke D dulu ya. Betul ya? Dari D, kita cari yang belum. Yang belum tentu saja ke C ya. Nah, dari C dia kembali ke A. Betul ya? Sama dengan yang tadi ya. Ini langkah 1, 2, dari B ke E, dari E 3, dari F ke D 4, dari D ke C. Nah, dah. Nah, ini harus kita cek ininya ya. Kalau ini kenapa ketukar ya? Dari A ke B 2, dari B ke E 3. Dari B ke E. B ke E ya. Lalu dari E ke C. Ini kenapa dari E ke C ya? Kan harusnya ke F ya. Karena F ini kan lebih kecil. Nah, ini berarti kunci jawabannya salah ya anak-anak ya. Coba direvisi. Jadi karena ini menurut kunci jawaban di sini dari E itu dia ke C5. Padahal kalau saya lihat dari E itu dia bisa ke F ya karena F-nya 4. Betul tidak? Nah, ini ya, jadi hati-hati. Nah, jadi ini coba direvisi ya, benar 29 kalau direvisi jadi berapa ya? Mari kita lihat. Kita ulang ya. Dari A ke B dulu. 2. 2 ya. Kita tulis di sini. Dari B kita ke E 3. Lalu dari E mana yang paling dekat? Kan ke F ya. 4. Nah, dari F ke paling dekat ke D ya, yaitu 3. Dari F, dari D kita cari karena F sudah, B sudah, maka dia tinggal ke C ya. 8. Nah, dari C balik lagi ke A, yaitu 9. Nah, ini 5 plus 9. 5 plus 4, 9. 12, 20, 29 ya. Hmm. Ini jawabannya 29 ya rutenya ya. Nah, oke. Nah, sini kenapa disebut greedy? Karena setiap langkah kurir selalu memilih lokasi terdekat tanpa mempertimbangkan dampak terhadap jarak total di akhir. Jadi pokoknya dia nyari terdekat aja, jadi gampang ya. Jadi seolah-olah yakin bahwa yang penting ke kota terdekat dulu, tapi dia tidak memikirkan total di akhirnya. Tidak ikut mikirin itu gitu ya. Nah, sekarang supaya lebih paham, mari kita
Lihat, diberikan matriks seperti ini. Kita cek dulu ya, matriknya simetris ya, karena memang TSP itu paling mudah TSP simetris. Ini kita lihat matriknya simetris, sama semua. Nah, tugasnya adalah cari dari kotak A, balik lagi ke kotak A. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama-tama, tentu saja dari A kita cari mana terpendek. Oh, sebentar. Ini kenapa dari A ke B, A ke C, A ke D? Nah, betul ya. Pilih ini. Kita lihat, kita kerjakan dulu ya. Nanti kita lihat sama kunci jawaban ya. Ini jaraknya 3. Ini langkah pertama. Sekarang kita cek dari D. Kalau ke A nggak boleh, maka kita cek dia hanya bisa ke E ya. Ini 2 ya. Eh, ini langkah kedua. Angkanya 4 ya. Lalu dari E kemana? Ke A belum boleh, ke B 4, ke C 3, ke D udah pernah, maka yang terdekat adalah dari E ke C. Ini angkanya 3. Sekarang dari C. Dari C kita cari ke C, ke A, jangan dulu, karena kan A itu titik awalnya ya. Kita ke B. Ke C nggak bisa, ke D udah pernah, ke E udah pernah, maka kita cari ke B ya. Nah, di B ini 2. Ini langkah keempat. Langkah terakhirnya dari B tentu saja kembali ke A ya. 4. Nah, ini berapa totalnya? Kita tinggal jumlahkan di sini. 3 plus 4, 7, 9, 13, 16. Jadi, kalau pakai NN itu greedy ya. Mau nyobainnya cukup satu aja gitu. Jadi dia tidak mencoba semua. Kalau brute force kan naif ya. Naif itu artinya dia nyobain semua satu-satu sampai mendapatkan yang betul-betul dia rasanya optimal gitu. Nah, kalau si greedy ini sekali aja saya cobain terus menurut dia kesimpulannya 16 gitu. Ini adalah rute yang paling optimal. Mari kita lihat kunci jawaban sama nggak? Jangan-jangan beda lagi ya, sama ya. Oh ya, jarak. Jadi apa nih rutenya? Rutenya jangan lupa harus dituliskan. Kalau dari urutan kan kita lihat ya. Dari A ke D, ke E, nomor 2 ya. Ke C, lalu ke B, balik lagi ke A. Nah, ini rutenya. Dan jaraknya adalah 16. Kita lihat kunci jawabannya. Sama ya, langkah demi langkah. Dan nanti kalau ujian langkah demi langkahnya harus kelihatan ya. Kalau mau ya di sininya juga dicoret-coret boleh ya. Supaya yakin bahwa jawabannya 16. Nah, mari kita lihat yang lebih kompleks. Ini 6 kotak. Sama ya. Kotak awalnya A. Jangan lupa periksa dulu. Ini simetris enggak matriknya? Kalau simetris, langsung bisa kita kerjakan ya. Pertama-tama gimana? Kalau dari A, mana yang terdekat? Ya ke B ya. Ini langkah pertama. Kita tulis ya dari A. Sekarang dari B.
Mana yang paling dekat? Kedua tidak boleh, karena kan itu balik ke A, maka kita cari E ya. Maka dari B dia ke E. Sekarang dari E, yang ini E kan? Cari lagi. Ke A nggak boleh, ke B udah pernah. Berarti ke C, ke D, atau ke F? Nah, jawabannya adalah ke F ya. Karena dia paling kecil. F. Dari F, ke A nggak boleh, ke B udah pernah, C belum, D belum, E udah pernah. Nah, berarti pasti kita pilih ke D ya. Udah ke D, dari D, mana yang belum? Yang belum tentu saja pilihannya hanya C ya. Sedangkan dari C tentu harus kembali ke A. Ini 5, ini 6. Dari C kembali ke A. Jadi rutenya hanya ada satu ya, karena greedy itu kan tidak mencoba semua. Nah, kita jumlahkan ya. 2 plus 3 plus 9 plus 8 lalu plus 4 dan terakhir 3 ya. Berapa totalnya? 5, 14, 22, 26, 29 ya. Hmm. Nah, gitu caranya ya. Jadi kalau pakai greedy itu gampang banget. Pokoknya dia nyari yang tetangga terdekatnya yang paling paling menguntungkan ya. Menguntungkan di sini karena yang diminta jarak terpendek, tentu dia jarak terpendeknya ya. Kalau beda, kalau soalnya disuruh nyari terjauh misalnya itu beda ya. Tergantung dari soalnya. Tuh, sama ya 29. Nah, sekarang kita perhatikan kalau misalnya boleh aja. Jadi titik awal tuh tidak harus A. Titik awal di sini dengan matrik yang sama, dia mintanya dari C. Boleh ya, jadi soal itu disebutnya multi-start. Jadi kalau titik awalnya kita geser, inginnya dari C, dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan, nih ya, mendapatkan rute yang berbeda. Ini untuk studi kasus 2, yang sampai F tadi ya. Ini kan studi kasus 2 jawabannya 29. Sedangkan kalau kita geser jadi ke C, titik awalnya di C, maka kita dapatkan totalnya 30 ya. Ini rutenya dari C ke B ke A ke E ke F ke D balik lagi ke C. Jadi soal untuk NN ini akan berbeda kalau titik awalnya kita tetapkan berbeda ya. Jadi bisa jadi matriknya sama tapi soalnya beda. Soalnya misalnya titik awalnya dari A, yang lain titik awalnya dari B, yang lain titik awalnya dari C. Nah, itu akan mendapatkan rute yang berbeda dan total optimasinya juga berbeda. Tapi caranya sama, yaitu dari titik awal carilah ke titik yang terdekat. Nah, itulah disebut NN ini sensitif terhadap titik awal katanya ya. Nah, sekarang mari kita lihat berikutnya. Nah, ini yang paling menarik ya. Kita lihat dulu soalnya. Seperti biasa, ada matrik. Ini kita periksa, dia simetris.
kita siap menghitung ya, NN ya. Maka kalau diminta dari kota A, maka kita mulai dari kota A, cari kata-katanya terdekat ke B dulu. Jadi dari A, ya ke B, angkanya 1 ya. Oke. Lalu dari B ke A tidak boleh, pilihannya ke C atau ke D. Kita pilih ke C. Ini langkah kedua. Jadi dari B dia ke C. Angkanya adalah 8. Dari C, pilihannya ke A belum boleh karena belum selesai. Ke B, ke C, pilihannya hanya ke D ya. Ini langkah ketiga. Nah, langkah ketiga itu angka dari C ke D, angkanya 1 ya. Sementara dari D, dia harus kembali ke A. Ini langkah keempat. Ini langkahnya nomor 4 ini, angkanya 8 ya. Dari D, dia kembali ke A. Jadi dengan algoritma NN, kita dapatkan bahwa dari A ke B, A ke B ke C ke D ya, sama ya kunci jawabannya. Nah, padahal jawabannya dapatnya 18 ya ini ya. Sama ya. Nah, tapi sebetulnya D itu tidak optimal karena dia greedy ya. Coba kita cari rute yang lebih optimal ya. Kalau misalnya kalau kita pakai brute force, kita akan nyoba semua. Ini kita akan dapatkan rute lain yang sebetulnya lebih optimal. Tapi karena greedy, kita ambilnya seperti ini, dapatnya rute 18. Coba dari A ke B, kalau dari A ke... Jadi memang harus dicoba satu-satu ya, dengan perbandingannya dengan brute force. Nanti akan ada soal mirip-mirip seperti ini. Nah, ini disebutnya greedy trap ya. Jadi yang dia dapatkan itu sebetulnya nggak optimal. Tetapi karena memang greedy, dan greedy itu hanya menjanjikan mendekati optimal, belum tentu optimal. Maka memang harus dibandingkan dengan menggunakan brute force. Kalau pakai brute force, harus dicoba ya semuanya. Baru nanti didapatkan mana sih sebetulnya yang paling pendek, lebih pendek daripada pakai greedy, yaitu 18. Ya, jadi biasanya soal-soal tentang algoritma optimasi ini suka diminta dibandingkan dengan brute force. Apalagi kalau pakai pemrograman ya. Kalau pakai pemrograman biasanya kita bandingkan lagi dengan brute force-nya. Nah, nanti si brute force-nya itu berapa? Apakah si greedy ini lebih sama atau nggak sama? Kalau nggak sama berarti dia terkena greedy trap ya, jadi terjebak gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, ini adalah pelajaran dasar. Jadi sebetulnya greedy itu mudah banget ya konsepnya, prinsipnya yaitu dia mencari pokoknya yang terdekat aja. Terdekat dan termurah atau terpendek karena memang TSP ini tugasnya mencari rute terpendek. Nah, tapi hati-hati dengan yang namanya greedy trap karena ternyata kalau dibandingkan dengan brute force, dia akan temukan bahwa ada rute lain yang lebih pendek. Nah, kita lihat sekarang